Kayaknya belakangan ini ada satu nama yang muncul di mana-mana ya, sampai mendominasi percakapan di media sosial, Siti Mawarni. Tapi ada satu pertanyaan besar yang bikin banyak orang bingung. Jadi pertanyaannya simpel aja. Siapa sih sebenarnya Siti Mawarni ini? Pahlawan? Korban? Atau jangan-jangan tokoh dalam skandal besar? Nah, rasa penasaran ini nyebar ke seluruh negeri. Dan di sini kita akan kupas tuntas jawabannya. Oke, coba kita lihat lini masanya. Fenomena ini tuh meledaknya cepet banget. Sekitar akhir April 2026, nama Siti Mawarni ini tiba-tiba aja muncul dan menyebar kayak api di platform-platform kayak TikTok, Instagram, dan X. Dari yang tadinya cuma beberapa postingan, tahu-tahu langsung jadi trending topik nasional. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusialnya nih. Semua asumsi dan tebakan awal orang-orang soal siapa itu Siti Mawarni ternyata keliru. Oke, biar jelas ya, sekali lagi saya tegaskan. Siti Mawarni itu bukan nama orang. Nah, memahami fakta ini adalah kunci buat kita ngebongkar seluruh fenomena ini. Dan inilah jawabannya. Siti Mawarni adalah judul sebuah lagu. Betul, sebuah lagu protes yang liriknya kuat banget. Yang diciptakan oleh Amin Wahyudi Harahap dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Jadi, semua kegemparan ini sumbernya bukan dari sosok manusia, tapi dari kekuatan sebuah karya seni. Terus apa sih yang bikin lagu ini sampai seviral itu? Sampai bikin banyak pihak bisa dibilang panas dingin? Jawabannya ada di liriknya yang super tajam dan berani, yang bahkan disebut-sebut sebagai doa yang keras. Jadi lagu ini tuh menembak langsung 3 isu yang sensitif banget. Pertama, soal darurat narkoba, khususnya sabu-sabu yang makin meresahkan. Kedua, nah ini yang paling pedes, kritik soal dugaan adanya backing atau oknum aparat yang malah melindungi para bandar. Dan yang ketiga, soal kesenjangan sosial yang kelihatan jelas banget. Nah, ini dia nih bagian lirik yang paling bikin geger. Ini bukan sekedar kritik biasa loh, ini udah kayak doa yang sangat keras. Sebuah jeritan keputusasaan yang minta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang harusnya melindungi masyarakat, tapi malah diduga main mata sama penjahat. Dan lirik ini benar-benar kena banget di hati masyarakat. Karena di situ digambarkan gimana para bandar narkoba hidupnya mewah, kaya semua. Sementara masyarakat biasa justru hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Rasa ketidakadilan inilah yang bikin pesan lagu ini nyampe dan bergema kuat banget. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya sebuah lagu bisa bertransformasi jadi simbol perlawanan sosial? Ini udah bukan lagi soal musik, tapi tentang sebuah gerakan kolektif yang terjadi di dunia maya. Jadi kalau kita rangkum ya, ceritanya gini. Ada sebuah lagu dari Sumatera Utara yang ngangkat isu lokal soal narkoba dan dugaan backingan. Tapi karena isunya relate banget sama keresahan publik, akhirnya meledak dan jadi simbol perlawanan sosial di tingkat nasional. Ini nunjukin betapa dalamnya keresahan yang ada di masyarakat. Tentu saja, kalau udah viral begini, pasti pihak berwenang merhatiin kan? Tapi gimana ya cara mereka merespon sebuah kritik yang disampaikan lewat lagu yang viral? Nah, jawabannya cukup menarik. Di sini kita lihat ada 2 pendekatan yang beda banget. Di Sumatera Utara, Polda setempat menganggap lagu ini sebagai bentuk apresiasi, sebagai pengingat biar mereka kerja lebih keras. Tapi, beda cerita di Jambi. Di sana, publik justru aktif menggunakan viralitas lagu ini sebagai alat untuk menekan aparat agar segera bertindak. Jadi, poinnya adalah lagu ini punya dampak nyata. Oke, setelah kita bongkar semuanya, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari fenomena Siti Mawarni ini? Ini lebih dari sekedar lagu viral. Ini adalah cerminan dari betapa kuatnya seni sebagai suara rakyat. Nah, inilah intinya. Ketika jalur-jalur formal mungkin dirasa kurang efektif atau mentok, Siti Mawarni ini jadi bukti kalau seni bisa jadi medium alternatif yang luar biasa kuat. Musik itu kan bisa membangkitkan emosi dan gampang banget disebarkan. Makanya jadi sarana yang ampuh buat masyarakat menyuarakan aspirasi, frustrasi, sampai tuntutan mereka. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Fenomena seperti Siti Mawarni ini seolah memaksa kita berpikir ulang. Jangan-jangan di era digital seperti sekarang ini, seni justru bisa jadi senjata perubahan yang paling ampuh. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.